Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Dewama Aziz dari Afrin C12 Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Profesor Dr. Parno MSI. Dalam video ini saya akan membagikan hasil wawancara saya dengan teman-teman Afrin C12 mengenai belajar dan pembelajaran yang mereka jalani selama 1 semester ini, yang nantinya akan saya kaitkan dengan pendekatan teori sosial kognitif. Teori sosial menitik beratkan bagaimana dan mengapa orang itu cenderung untuk meniru apa yang mereka lihat. Dan proses pembelajaran ini didukung oleh proses pembelajaran ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah bagaimana cara mereka memahami, bagaimana cara mereka meniru, dan bagaimana mereka mengerti tentang apa yang mereka akan serap dan modifikasi. Saya Vena Kirana Putri, Afrin C12 Belajar Pembelajaran. Nama aku Meli Yuni Anjani dari Afrin C12 mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Era Kaisma Imani dari Afrin C12. Awalnya tuh ada rasa kesal, terus marah karena tugasnya kan banyak setiap minggu, jadinya kayak hektik gitu awal-awal. Tapi kalau untuk sekarang justru lumayan menikmati karena dengan tugasnya yang banyak dan juga macam-macam itu, sama kayak bahas-bahas yang sebelumnya itu nggak pernah dibahas, kayak analisis kritis dan lain-lain itu kan belum pernah, jadi menambah wawasan saya gitu. Perasaan saya yaitu awalnya saya mengalami shock karena tugas yang sangat banyak yang diberikan oleh dosen pengampunya. Kemudian setelah menjalaninya saya merasa terbiasa. Kemudian saya cukup merasa senang karena saya mendapat tambahan ilmu yang belum saya ketahui sebelumnya. Selama mengikuti belajar dan pembelajaran ini, tentunya awal-awal itu saya merasa bosan dan tugasnya banyak sekali. Namun setelah dijalani itu saya merasa senang karena saya mempelajari hal-hal baru seperti adanya novelty, seperti itu. Pembelajaran dimulai dengan novelty dan analisis kritis artikel terkait topik yang akan dibahas minggu ini. Dalam memilih jurnal itu terbantu karena sebelumnya Bapak Parno itu memberitahu bahwa jurnal yang bagus itu volumenya lebih dari 1. Lalu untuk analisis kritisnya sendiri, dari unsur kebahasaannya pun saya semakin paham dan semakin mengerti tentang bahasa-bahasa yang cocok untuk digunakan dalam analisis. Oh, tentu saja, karena sebelumnya itu nggak pernah kayak cari artikel sampai bingung, terus cari novelty-nya, belum lagi saya adalah tim yang ngerjain itu malamnya, jangan ditiru teman-teman. Jadi meskipun gitu ya tetap selesai. Wawasan yang kita dapat tuh bukan main, maksudnya kayak kalau mau dibandingin sama offering lain tuh kayak beda gitu loh. Meskipun ya awalnya tertekan, jujur aku tertekan, tapi bagus nggak apa-apa. Menurut saya sangat menambah wawasan kebahasaan saya karena semakin banyak membaca, semakin banyak wawasan kebahasaan yang saya peroleh. Nah, kemudian untuk mencari artikel yang baik itu, saya membandingkan artikel peneliti yang saya baca dengan peneliti yang sebelumnya. Gitu. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi sub makalah yang dibuat oleh kelompok penyaji. Tentunya kalau kerja kelompok kita saling membantu, saling kerjasama untuk mencapai tujuan yang baik. Sebenarnya dua-duanya kami saling di kelompok itu saling bekerja sama satu sama lain. Misalnya tidak memperoleh materi A, jadi teman satunya membantu untuk mencari materi A. Terus misalnya untuk revisi makalah kan saya tidak bisa upload. Nah, teman saya itu satunya bisa mencoba untuk mengupload. Terus untuk strategi penulisannya sendiri itu berdasarkan masing-masing. Pastinya kalau kelompok itu kan selalu kerjasama, cuman di kelompok saya itu dibagi dulu. Jadi kamu bagian ini, kamu bagian ini, bagian ini. Terus kemudian nanti yang editornya itu bilang, bagianmu ada kurangnya ini. Jadi meskipun kita punya bagian masing-masing itu satu sama lain kita saling memperbaiki. Gitu. Iya sih, sering pakai saran dari teman. Kayak umpamanya biar plagiasinya rendah itu caranya gimana, dan itu terbukti bisa. Untuk cek plagiasi saya memiliki strategi sendiri, yaitu dengan memparafrase bacaan atau artikel yang saya peroleh, kemudian saya tulis kembali dalam bentuk bahasa saya, kemudian saya cek
plagiasinya juga cek plagiasi sendiri begitu. Saya mengikuti saran dari teman saya, terutama dari kelompok sebelumnya, untuk sumber-sumber dari cek plagiasi. Selanjutnya, diskusi dilakukan di halaman si Pejar. Kesannya dalam berdiskusi ini saya sangat mengetahui banyak wawasan baru dan pengetahuan baru. Jadi tahu kayak jawabannya itu macam-macam tapi belum tentu kayak semuanya itu salah. Jadi kayak kita tahu pemikiran orang lain dengan soal yang sama tapi jawaban kita berbeda-beda. Terangkat sama kelompoknya itu kan jadi kita tahu mana jawaban yang terpilih, mana jawaban yang paling banyak respondennya, mana soal yang kira-kira tuh banyak yang jawab berarti itu soal yang bagaimana responnya gitu-gitu sih. Menurut saya selama diskusi itu cukup menyenangkan, namun terkadang itu tidak ada feedback dari penyajinya ataupun feedback dari teman-teman, kurang ada feedback lah. Esai kecil dalam bentuk blog. Misalnya ada satu materi yang menurut saya tertarik, contohnya kayak perbedaan RPP dan silabus. Itu saya buat infografis seperti perbandingan. Pertamanya itu karena disuruh di blog, saya cuman kayak ya nulis di blognya itu sendiri. Kemudian akhir-akhir ini pakai desain grafis, jadi sekalian saya kayak merangkum materi hari itu, ada gambar-gambarnya biar lebih menarik gitu. Jadi ada dua, pertama blog, terus kedua desain grafis. Saya terus membuat esai dalam bentuk blog untuk saya tidak menyulitkan diri saya sehingga saya memilih untuk membuat blog gitu. Untuk awal-awal saya membuat seperti artikel, lalu saya upload di blogspot, lalu yang kedua saya membuat infografis itu dengan desain poster. Iya, termotivasi. Contohnya seperti milik Anggra ini, itu esai kecilnya berupa bahasa Inggris. Oh tentu saja. Cuman karena waktu, jadi kadang lihat teman-teman yang bisa buat puisi, bisa buat bahasa Inggris kayak gitu-gitu tuh pengen sebenarnya. Cuman karena wah udah mepet deadline jadi ya desain grafis gitu yang paling sering. Cuman kalau lihat punya teman-teman motivasi pasti. Awalnya termotivasi, namun karena tekanan dari berbagai tugas yang sangat banyak, jadinya saya untuk memilih tidak mempersulit diri saya begitu. Saya cukup senang sekali karena ada semacam reward begitu istilahnya, karena itu membantu mahasiswa itu untuk lebih kreatif lagi begitu. Kalau menurut saya sih itu sangat bagus ya, maksudnya kayak terkadang tuh karya kita bagus tapi kurang apresiasi. Nah dimana BP ini nanti kita belajar bahwa apresiasi itu juga penting. Jadi yang esai kecilnya itu bagus-bagus tuh merasa bahwa mereka itu kayak layak. Pendapat saya itu baik dilakukan karena harapannya pun ke depan dalam proses belajar pembelajaran pun harus setiap pekerjaan itu harus diapresiasi. Menurut saya dengan strategi pembelajaran seperti itu membantu siswa untuk lebih aktif lagi. Jadi yang aktif itu bukan pendidik tapi peserta didiknya. Saya sangat setuju ya dengan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah belajar dan pembelajaran ini, karena itu membuat kita menjadi terlatih dan terbiasa gitu, supaya nantinya itu tidak kaget. Seperti yang sudah saya jelaskan awal tadi ya, pertamanya itu pasti ada rasa kesal karena benar-benar dosen itu kayak ya tidak menerangkan tuh hanya seperlunya saja, terus kemudian tugas-tugas itu banyak dan ada di setiap minggunya, di deadline hari-harinya. Itu pasti untuk awal-awal pasti ada rasa marah, merasa tertekan, merasa bahwa matkul itu sebenarnya kan bukan hanya belajar dan pembelajaran saja. Nah itu untuk awal-awal mungkin merasa seperti itu. Kemudian kalau udah terbiasa dengan adanya tugas-tugas tuh kita bisa kok melewatinya, bisa kok menikmatinya. Sebenarnya kita tuh nggak apa-apa kalau sampai online-nya asinkron gitu loh. Maksudnya kasihan bapaknya juga, kadang bapaknya tuh maaf saya kemalaman gini-gini, padahal kita tuh juga nggak apa-apa, kita kan sudah ada tugas di Sipejar, terus sama pernah kan masuk kelas itu jam 6 atau gimana, itu tuh kasihan yang rumahnya jauh tapi nggak ngekos gitu-gitu sih maksudnya. Terus pengumumannya tiba-tiba diganti pas setelah
paginya pas mau berangkat karena kesalahan penulisan jam. Itu kalau kosnya deket nggak apa-apa, cuman kan kalau jauh itu yang lumayan gimana yang mengganggu. Terus kemudian yang kelompok presentasi atau kelompok presentasi minggu sebelumnya itu kadang berdirinya tuh terlalu lama karena bapaknya ternyata tuh mau jelasin dulu. Nah kayak gitu bisa lah, pokoknya Pak Parno mau menjelaskan, ya udah kelompoknya nggak usah maju dulu atau gimana gitu, biar yang di depan tuh kelompoknya nggak terlalu lama berdiri. Mungkin saran saya itu pada forum diskusi itu ya, kalau diskusi kan biasanya melibatkan penyaji dan mahasiswa lainnya. Nah itu tuh harus ada feedback kayak tanggapan dari penyaji maupun mahasiswa lainnya begitu. Sarannya kedepannya itu dikasih seperti modul, dapat menjadikan modul tersebut sebagai acuan gitu. Jadi nggak lihat dari jurnal atau